Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, topik kita pada hari ini adalah anatomi, fisiologi, struktur tubuh manusia, mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, sel adalah unit terkecil dari struktur tubuh manusia. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Misalnya jaringan saraf, jaringan kulit, jaringan pembuluh darah, dan sebagainya. Kumpulan jaringan kemudian akan membentuk organ. Misalnya organ jantung. Organ jantung terdiri dari jaringan saraf, jaringan otot, jaringan pembuluh darah, dan seterusnya. Lalu kumpulan organ akan bergabung membentuk sistem organ. Misalnya sistem pencernaan. Apa saja organnya di sistem pencernaan? Ada mulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, atau misalnya dari sistem pernapasan. Ada trakea, ada paru-paru, itu adalah bagian organ yang membentuk sistem pernapasan. Nah, sistem organ ini ketika dia berkumpul, dia akan membentuk satu tubuh manusia. Ini adalah struktur sel manusia. Ini satu buah sel. Satu buah sel terdiri dari membran sel. Membran sel itu adalah bagian yang berwarna ungu, lapisan yang membungkus sel. Lalu paling dalam yang warna pink ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, area di antara membran sel dan nukleus, di antara membran dan inti sel, itulah yang disebut dengan sitoplasma, yang berwarna kuning pada gambar ini. Nah, pada sitoplasma ini terdapat banyak sekali organel-organel yang akan mendukung fungsi sel untuk bertahan hidup. Ada yang namanya aparatus Golgi atau badan Golgi, mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Masing-masing organel ini mempunyai fungsi yang beda-beda untuk mendukung sel untuk tetap hidup. Ini struktur sederhana tadi. Membran sel yang paling luar, di dalamnya ada inti sel, bahkan di dalam inti sel itu terdapat nukleolus. Jadi inti sel itu nukleus, di dalamnya lagi terdapat inti dari inti sel atau nukleolus. Nah, area yang orange ini kita sebut sebagai sitoplasma. Ini sama, strukturnya lebih detail lagi. Nah, setiap sel akan saling berinteraksi. Ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dia akan membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ kemudian membentuk sistem organ. Nah, kita ambil contoh, ini adalah organ lambung. Lambung kita tersusun atas berbagai jaringan yang membentuk lambung. Apa saja jaringannya? Ada jaringan otot halus, ada jaringan penyambung, ada jaringan saraf, ada darah, pembuluh darah, dan jaringan epitel. Semua jaringan ini bergabung bekerja sama membentuk organ lambung. Sel, kalau kita lihat 2/3-nya itu adalah intrasel, sedangkan 1/3-nya ekstrasel. Di luar sel. Apa fungsi sel? Sel itu berfungsi untuk transportasi nutrien, transportasi zat-zat gizi untuk kebutuhan sel-sel yang ada di tubuh. Lalu untuk mengeliminasi produk sisa tubuh. Jadi kalau ada zat yang tidak dibutuhkan lagi, maka dia akan dieliminasi keluar dari sel. Lalu untuk reproduksi, untuk berkembang, membran plasma adalah memisahkan bagian lapisan yang memisahkan sel dari lingkungannya karena letaknya yang paling luar. Komponennya terdiri dari lemak, protein, dan karbohidrat. Sifatnya permeabel, artinya ada beberapa zat yang bisa lewat melintasi membran plasma untuk masuk ke dalam sel.
Nah, ini adalah strukturnya. Struktur membran plasma, sehingga bagian zat-zat yang ada di luar sel bisa masuk menembus membran plasma untuk digunakan oleh sel. Dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh sel, dia akan keluar lagi melewati membran plasma untuk dibuang oleh tubuh. Nah, proses pergerakan zat-zat tadi, atau yang kita sebut sebagai molekul, itu bisa berpindah dari dalam sel ke ekstrasel atau dari ekstrasel ke intrasel. Ada prosesnya yang disebut eksositosis. Kalau ekso berarti dia keluar dari dalam sel keluar sel. Ada lagi yang disebut endositosis, artinya proses perpindahannya dari luar sel ke dalam sel. Ada lagi yang fagositosis, fagosit berarti dimakan atau dihancurkan komponen molekul tersebut oleh sel. Nah, ini dia endositosis. Endo itu ke dalam, dari luar dia datang, menembus membran sel, masuk dia ke dalam sel. Ini kalau yang eksositosis, dia dari dalam sel tidak dibutuhkan lagi, dia akan keluar sel. Nah, dia akan keluar. Lihat arah panahnya saling bertolak belakang antara endositosis dengan eksositosis. Nah, tadi pada sitoplasma Ibu sudah sampaikan bahwa terdapat banyak sekali organel yang mendukung komponen kerja sel. Nah, sebelum organel-organel kita bahas dulu yang nukleus atau inti sel. Inti sel ini otaknya pada sel yang akan berperan untuk mengendalikan fungsi sel. Nah, ini sitoplasma. Tadi kita sebut bahwa di sitoplasma inilah terdapat banyak sekali organel. Sitoplasma ini terdiri dari komponen organel dan sitosol. Nah, organelnya tadi ada retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, mitokondria. Ini contohnya, ini sekarang adalah retikulum endoplasma. Bentuknya seperti lekuk-lekuk, berlekuk-lekuk seperti kantong yang pipih yang nanti akan berhubungan dengan membran inti. Retikulum endoplasma ini ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar fungsinya untuk mensintesis protein. Sedangkan kalau yang halus fungsinya untuk mensintesis komponen lainnya, misalnya lemak. Nah, ini ribosom. Ribosom ini juga berperan dalam fungsi sintesis protein. Di sini nanti protein-protein terdapat di sini RNA dan sebagainya. Ini adalah badan Golgi. Badan Golgi fungsinya sebagai alat sekresi dan penyimpan cadangan protein. Ini badan Golgi. Jadi kita lihat retikulum endoplasma lalu aparatus Golgi. Jadi ketika retikulum endoplasma tadi fungsinya untuk sintesis protein yang bergranul atau yang kasar tadi. Jadi dihasilkannya dibentuknya protein di retikulum endoplasma, kemudian ketika diperlukan, dia akan dikeluarkan, disekresi oleh aparatus Golgi. Jadi disimpan di aparatus Golgi. Ini sama kerja dari badan Golgi tadi atau aparatus Golgi dari yang mensekresikan protein sesuai yang telah dibuat, disintesis oleh retikulum endoplasma. Sekarang lisosom. Lisosom itu berisi enzim pencernaan yang berfungsi untuk membantu pencernaan sel. Sedangkan peroksisom mengandung enzim oksidasi dan katalase untuk membantu proses perombakan H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Jadi sebagai penawar racun peroksisom. Mitokondria sebagai pernafasan paru-parunya sel untuk bernafasnya sel menghasilkan tenaga. Tulang, skeleton adalah rangka sel yang letaknya di antara nukleus dengan membran sel eukariotik. Nah, ini skeleton ini ada terdiri dari mikrotubulus, mikrofilamen, dan intermediate filamen. Nanti gambar lebih detail Anda bisa lihat dari textbook atau dari textbook yang ada.
Oke, baik. Demikian kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.